Kuasa Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selamat pagi semua saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi ini saya akan membawakan lagu penyembahan yang bertajuk Ku Nyanyi Haleluya.
yang akan berkongsikan firman Tuhan dengan kita pada pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi. Sekali lagi kita bertemu di dalam saluran bangkit pada pagi ini untuk belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Oke. Jadi sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mari saya ajak kita untuk berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi ini. Kami juga mengucap syukur karena pada pagi ini kami dapat merenungkan kembali firman-Mu dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Berbicaralah kepada kami Tuhan dan ajarlah kami ketetapan-Mu supaya hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hidup kami bertumbuh dalam Engkau menjadi semakin hari semakin menyerupai Kristus. Tuhan, tolong kami Bapa. Buka hati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan untuk kita 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21 ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah penguasaan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku. Ya Samuel, ya Bapa, kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahwa lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan suatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan.
Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia mengatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Nah, saudara-saudari, apabila kita memperhatikan 1 Samuel 3, kita dapat melihat cerita tentang seorang anak kecil yang kita sudah pelajari pada pagi semalam ya. Seorang anak kecil. Tetapi dalam seorang anak kecil ini berbanding dengan kedua orang anak Eli ya, yang merupakan imam di tempat itu, anak kecil ini sangat berbeda ya. Dan karena itulah anak kecil ini yaitu Samuel dapat dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memakai orang yang memiliki karakter yang baik. Ya, ini yang akan kita pelajari daripada Samuel ini nanti, ya, 1 Samuel. Nah, mari kita belajar bersama-sama, adik-adik semua, saudara semua. Ya, ini adalah cerita di mana Samuel pada suatu malam telah mendengar ya panggilan daripada Tuhan, ya. Dan apabila dia mendengar panggilan daripada Tuhan, Samuel tidak tahu bahwa itu suara Tuhan. Dia tidak tahu. Jadi kenapa? Karena pada masa itu dikatakan oleh firman Tuhan, Allah tidak berbicara, ya, jarang sekali berbicara atau jarang sekali melihat penglihatan. Dan Samuel pula masih terlalu kecil, ya, Samuel masih anak-anak, ya. Samuel sedang mengabdi kepada Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli, ya. Dia sedang melayani Tuhan, dia sedang mengabdi kepada Tuhan, dia sedang melakukan tugasnya, apa yang dia boleh lakukan di dalam bait suci Allah. Dan dalam perkara kecil yang diperbuat oleh Samuel, yang di mata Tuhan, dia adalah pelayan Tuhan. Ya, walaupun Samuel masih kecil, tetapi di hadapan mata Tuhan, ataupun yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, Samuel melayani Tuhan. Dia adalah seorang abdi yang baik di mata Tuhan. Berbeza sekali dengan kedua orang anak Eli. Tuhan melihat kedua orang anak Eli sebagai imam yang tidak menjaga diri mereka, tidak menjaga hak batasan-batasan imam mereka. Tetapi Samuel berbeda sekali. Samuel walaupun masih kecil, tetapi dia dipandang oleh Tuhan sebagai pelayan yang mengabdi kepada Tuhan. Nah, apa yang saya pelajari daripada ayat yang pertama ini apabila kita diberitahu tentang Samuel? Saya belajar bahwa walaupun seseorang itu masih kecil, ia boleh mengabdi kepada Tuhan. Ya, usia kita tidak penting. Yang penting adalah karakter kita. Kecil pun Samuel dapat melawan arus. Maksudnya, walaupun pada masa itu ya Eli sudah tidak dapat menguasai anak-anaknya. Eli kelihatan berserah kepada sikap anak-anaknya. Dia sudah menegur mereka, tapi mereka masih lagi melawan Tuhan, berdosa terhadap Tuhan. Dan Eli berdiam saja. Dan kedua orang anak-anak Eli ini juga hidup di dalam keberdosaan mereka. Mereka menggunakan tugas mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi si Samuel yang kecil itu, ya, dia tidak mengikuti kebiasaan kedua orang anak Eli itu. Walaupun mereka ada di satu tempat yang sama, tetapi Samuel kelihatannya dapat melawan arus. Dia dapat melawan kebiasaan yang sedang terjadi dalam pelayanan dan rumah Eli. Samuel setia dalam perkara kecil. Dia bukan saja dapat mempertahankan karakternya, bukan saja dia dapat mempertahankan sikap yang jujur, yang benar, yang tulus, yang murni, tetapi Samuel juga setia dalam perkara-perkara kecil. Apa yang boleh dia buat, ya? Dia buka jendela, dia buka pintu rumah Tuhan. Perkara-perkara kecil. Tetapi perkara-perkara kecil ini tidak berhenti di sana saja. Kalau kita lihat ayat ke-21, Samuel sungguh-sungguh kemudian diberi oleh Tuhan tanggung jawab yang besar. Dia menjadi nabi kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, usia
tidak menentukan sama ada kita boleh mengabdi kepada Tuhan atau tidak. Ya, tetapi karakter kita, kalau kita dapat melawan arus, kalau kita tetap teguh berdiri dalam kekudusan dan kebenaran, Tuhan dapat memakai kita, walaupun kita hanya dapat melakukan perkara-perkara kecil saja. Dan kemudian kita juga dapat melihat bahwa Tuhan tidak memilih usia seseorang untuk dia pakai untuk melakukan kehendaknya. Tuhan bukan hanya memilih orang besar, orang kuat, orang yang berpengalaman, tetapi anak kecil juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pelayanannya. Saya masih ingat adalah Mazmur mengatakan dari mulut bayi akan terdengar puji-pujian, ya. Walaupun bayi itu menangis, tapi dari mulut mereka Tuhan akan mendengar puji-pujian. Tuhan menyimpankan puji-pujian. Jadi tidak semestinya hanya orang dewasa, hanya orang berpengalaman saja boleh dipakai oleh Tuhan, tetapi anak kecil yang mungkin mentah pengetahuan dapat dipakai oleh Tuhan asal saja dia ada sikap hormat dan taat kepada Tuhan. Dan kemudian saya juga belajar bahwa Tuhan mencari orang-orang yang taat dan hormat kepadanya. Ya, Tuhan Yesus sebagai contoh, dia adalah satu pribadi yang menjadi example ataupun menjadi salah seorang role model kita. Tuhan Yesus sangat-sangat taat kepada Tuhan. Dia taat walau sampai mati sekalipun, dia tetap taat kepada perintah dan ajaran Tuhan. Jadi itu yang saya pelajari daripada sikap Samuel. Yang kedua, apabila Samuel mendengar namanya dipanggil, Samuel segera bertindak. Itu menunjukkan sikap taat dan hormat Samuel juga yang merupakan dasar mengapa Samuel dapat dipakai oleh Tuhan. Walaupun dia kecil, tapi bila Tuhan memanggil Samuel, Samuel pada kali pertama, kedua, dan ketiga, bila Tuhan memanggil Samuel, Samuel fikir itu Eli. Ya, dia berlari kepada Eli. Bila Tuhan memanggil namanya, dia fikir Eli yang memanggil. Kemudian dia berlari kepada Eli, dia berkata, "Ya Bapa, apa yang boleh saya buat untuk kamu?" Ya, sebanyak 3 kali Samuel datang kepada Eli, bertanya kepada Eli apa yang dia kehendaki. Ya, kawan-kawan, itu pada waktu malam ketika Samuel sedang tidur. Tetapi bila dia dengar suara namanya dipanggil, dia dengan cepat-cepat datang kepada Eli, bertanya apa yang boleh dia bantu kepada Eli. Nah, Samuel begitu setia mendatangi Eli, walaupun diminta pulang ke tempat tidurnya beberapa kali. Ya, pertama kali bila dia dengar Samuel, dia berlari kepada Eli. Ya, tidak fikir tentang mengantuk. Oh, pukul berapa sekarang? Dia tidak fikir itu semua. Dia datang kepada Eli. Eli kata pulang, saya tak cakap apa-apa dengan kamu. Pergi pulang tidur lagi. Dia balik ke tempat dia. Kemudian dia dengar lagi. Dia lari lagi. Ya Bapa, apa yang boleh saya buat? Ya, dia datang lagi. Oh, Eli kata baliklah. Yang ketiga kali juga sama. Eli kata pulanglah. Sehinggalah yang keempat kali. Walaupun berkali-kali Samuel diminta untuk pulang, Samuel diperintahkan untuk pulang, tidak diberi apa-apa tanggung jawab atau tugas kepadanya, Samuel tetap setia datang setiap kali namanya dipanggil. Ya, dan juga yang sangat-sangat istimewa adalah Samuel, dia menuruti apa yang diperintahkan Eli ataupun apa yang diarahkan oleh Eli kepadanya. Kalau dia mendengar sekali lagi suara Tuhan memanggil. Ya, Eli berkata, kalau sekali lagi kamu dengar nama kamu dipanggil, kamu jawab seperti ini. Dan Samuel melakukannya. Oke. Nah, Tuhan memanggil Samuel, Samuel fikir dari Eli, ya, sebanyak 3 kali, tetapi dia terus juga melakukan tanpa berlelah. Oke. Samuel begitu setia, ya. Dia walau apapun, ya, walaupun dia diminta untuk pulang ke tempat dia tetap menjawab, ya. Samuel juga menuruti arahan yang diberikan oleh Eli. Bila pada waktu pagi itu apabila Samuel membuka pintu rumah Tuhan, Eli bertanya kepadanya, "Anakku,
apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadamu. Walaupun sebenarnya Samuel berat hati untuk memberitahu Eli, tetapi dia taat, dia hormat kepada permintaan Eli. Dia menceritakan kepada Eli apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Nah, apa yang kita dapat pelajari, kawan-kawan? Apa yang dapat kita pelajari, saudara-saudari, daripada sikap Samuel ini? Ya, kalau kita mendengar, kalau kita mendengar apabila kita dipanggil, kita perlu segera bertindak, ya. Jangan melengah-lengah, ya. Kita perlu setia dan taat walaupun tidak mendatangkan hasil atau gagal beberapa kali. Bila kita dipanggil oleh pemimpin, bila kita dipanggil oleh pastor, bila kita dipanggil oleh reverend untuk melakukan sesuatu, ya, kita jangan lambat bertindak. Kita harus bersemangat untuk bertindak. Walaupun kelihatannya apa yang kita lakukan itu tidak berjaya pada mulanya. Kita harus memiliki sikap yang tetap bersemangat walaupun kelihatannya mungkin kita tidak berjaya. Seperti mana Samuel. Ya, untuk kita dapat taat kepada Tuhan, kita perlu belajar taat kepada pribadi yang sedang mengawasi kita. Ya, apabila Tuhan memanggil Samuel, ya, Samuel tidak dapat mengenal suara Tuhan. Dia tidak tahu itu Tuhan. Dia datang kepada Eli. Dan Eli lah yang menolong dia, mengarahkan dia kepada Tuhan. Eli berkata, apabila dia memanggil namamu sekali lagi, katakan, berbicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Ya, tanpa Eli, Samuel tidak mungkin tahu apa yang perlu dilakukan supaya dia dapat berbicara ataupun mendengar suara Tuhan. Nah, kita perlu, saudara-saudari, untuk taat kepada Tuhan dengan mentaati pribadi-pribadi yang sedang diberi tanggung jawab untuk memimpin kita. Mereka-mereka mungkin saja ibu bapa kita, guru-guru kita, pemimpin di gereja, atau teman seperjuangan tempat kita bekerja. Ya, untuk kita taat kepada Tuhan, kita harus belajar taat kepada mereka. Mereka mungkin dipakai Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada kita. Nah, seperti mana yang saya kata tadi, apa yang kita dapat pelajari, kita perlu segera bertindak, ya, seperti mana Samuel apabila kita dipanggil, ya, kita perlu taat dan setia kepada panggilan walaupun keadaannya kadang-kadang tidak mendatangkan hasil yang baik atau kita mungkin gagal beberapa kali. Ya, Samuel menjawab Tuhan seperti yang diarahkan oleh Eli, ya. Jadi kita juga perlu menjawab, ya, ataupun kita perlu melakukan apa yang telah ditugaskan kepada kita, ya, supaya dengan itu kita dapat dipimpin. Samuel juga turut apa yang diperintahkan atau diarahkan oleh Eli. Samuel tidak berbohong, dia tidak bersembunyi, dia hormat kepada Eli, walaupun dia tahu itu melukakan hati Eli. Dia taat kepada perintah Eli, dia bercerita kepada Eli apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Kita juga harus hormat dan taat, jujur, walaupun kadang-kadang keadaan itu boleh menyedihkan orang lain, tetapi kita harus hidup dalam kejujuran. Samuel juga begitu setia mendatangi Eli. Walaupun diminta beberapa kali untuk pulang, Samuel tetap datang ketika dia mendengar suaranya dipanggil. Ya, yang ketiga, ya, apabila, sorry ya, oh saya salah, minta maaf. Oke, yang seterusnya adalah yang ketiga adalah semua taat dan hormat akan Tuhan, ya. Apabila bukan sahaja Samuel taat dan hormat kepada Eli, tetapi Samuel juga taat dan hormat kepada Tuhan. Dalam cerita ini, kalau kita baca daripada permulaan, dikatakan bahwa Samuel sedang mengabdi, ya, maksudnya menjadikan dirinya hamba kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan. Ya, Samuel tidur di dalam rumah Tuhan.
tempat letaknya tabut perjanjian Allah. Bila saya pikir ini, saya ingat tentang pribadi Yosua, ya, di mana Yosua sentiasa bersama-sama Musa di dalam tabut perjanjian. Bila habis saja Tuhan berbicara, Musa pulang, tetapi Yosua tetap tinggal di dalam kemah Tuhan. Sama juga dengan Samuel, dia rindu untuk dekat dengan Tuhan. Dia mau tidur, bukan saja dia siang dia melayani Tuhan, tapi pada waktu malam juga dia rindu untuk bersekutu ataupun tinggal dekat dengan Tuhan di tempat tabut perjanjian Tuhan. Ya, Samuel siap mendengar perintah Tuhan. Ya, bila dia dipanggil, dia cepat-cepat menjawab, ya Tuhan, ini hambamu, berbicaralah. Ya, dan Samuel adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia taat dengan apa yang perlu dia lakukan. Awal-awal pagi dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Dan Samuel juga adalah seorang hamba atau pelayan yang taat kepada Tuhan. Dia tidak merahasiakan sedikit pun daripada firman Tuhan kepada Eli. Dia jujur dengan Tuhan. Dia berkata benar tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia tidak takut. Dia tidak takut akan Eli. Walaupun dia merasa tidak selesa, tetapi dia tetap berkata jujur, memberitakan firman Tuhan seperti mana yang sepatutnya kepada Eli. Ya. Dan apabila hal ini terjadi, sebenarnya Samuel menunjukkan kepada kita bahwa dia sangat taat dan hormat kepada Tuhan. Ya, apabila Samuel dipanggil oleh Tuhan, dia tidak menjawab seadanya panggilan Tuhan. Ya, seperti kita kadang-kadang, bila orang ibu bapak kita panggil, oh anak, mari sini. Ya, 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 alamak. Ya, kita selalu menggerutu ataupun kita selalu mengomel. Tapi Samuel tidak. Ya, bila didengar Tuhan memanggil dia dengan semangat menjawab. Dia menjawab, dia mengatakan dengan semangat apabila dia dipanggil oleh Tuhan. Dan seperti mana yang saya kata tadi, dia tidak menambah atau mengurangkan sedikit pun firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada dia untuk Eli. Nah, apa yang saya pelajari daripada hal ini, adik-adik, kawan-kawan, saya belajar bahwa kita boleh mendengar suara Tuhan, ya. Tapi ada banyak waktu kita pikir mungkin, ya, kita dapat mendengar suara Tuhan. Tuhan boleh bicara kepada kita. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu itu suara Tuhan. Kita mungkin pikir, oh itu suara hati saya. Oh itu hanya bayangan saya. Oh hanya pikiran saya sendiri. Kita tidak tahu ataupun kita tidak pasti yang mana satu suara Tuhan. Tapi kita boleh mendengar Tuhan. Dalam masa yang sama kita juga boleh salah mendengar suara Tuhan. Ya, kadang-kadang ada orang yang tahu itu suara Tuhan dan meresponi Tuhan seperti yang sepatutnya, ya. Nah, kalau kita ingin tahu bagaimana Tuhan berbicara, Tuhan biasanya berbicara melalui firman-Nya, ya. Firman Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan firman-Nya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan sentiasa sesuai atau sehaluan dengan firman-Nya. Oke, jadi walaupun Samuel tidak memahami apabila Tuhan memanggil dia, ya Tuhan tetap setia memanggil Samuel sehingga akhirnya Samuel menjawab. Sama juga dengan kita. Walaupun mungkin kita tidak mengetahui Tuhan memanggil kita, walaupun mungkin kita tidak tahu Tuhan berbicara kepada kita, tetapi Tuhan akan tetap setia untuk memanggil kita sehingga akhirnya kita menjawab dia. Kita boleh menjawab Tuhan ataupun meresponi panggilan Tuhan dengan sikap biasa-biasa, atau kita boleh meresponi panggilan Tuhan dengan semangat seperti Samuel. Kita boleh saja, ya. Tetapi kita mesti tahu bahwa apabila Tuhan memanggil kita, ada sesuatu yang penting yang ingin Dia katakan kepada kita. Dan itu sudah tentu adalah perkara yang tidak dapat kita lalaikan atau tidak dapat kita pandang remeh. Karena apabila Tuhan berbicara, Dia membawakan message yang penting bagi kita. Nah, oleh karena Samuel memiliki karakter yang sesuai,
Ya, karakter semua dapat membantu di dalam menyediakan dirinya untuk melayani Tuhan. Semua sudah ada satu karakter yang membolehkan dia untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan Tuhan memakai semua dengan luar biasa di kemudian hari, ya, karena karakter itu. Semua akhirnya menjadi seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk melayani bangsa Israel. Saudara-saudari, kalau kita memiliki karakter yang sesuai, kalau kita telah menerapkan sikap hidup yang sesuai, Tuhan boleh memakai kita. Walaupun mungkin kita merasa kita kekurangan, walaupun kita mungkin merasa kita kecil, walaupun mungkin kita merasa kita tidak berdaya, walaupun mungkin kita merasa kita tidak memiliki apa-apa, tetapi di tangan Tuhan dia boleh memakai kita. Seperti mana dia dapat memakai anak kecil semua. Cuma satu saja yang perlu. Kita harus memiliki karakter yang tepat. Yang dapat mempersiapkan kita menjadi bejana yang akan Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Jadi akhirnya pada pagi ini kita akhiri dengan bahan doa. Yang pertama kita mau berdoa supaya anak-anak kita dapat dipakai oleh Tuhan walaupun mereka mungkin masih muda. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita berdoa agar anak-anak kita taat kepada pimpinan, sama ada guru-guru mereka, pemimpin-pemimpin di gereja, para pastor, malah juga ibu bapa mereka. Kita juga berdoa supaya kita dapat membezakan suara Tuhan, ya, supaya kita sensitif kepada suara Tuhan dan meresponi suara Tuhan seperti yang sepatutnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau memanggil kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Kami juga mengingati anak-anak kami yang ada pada waktu ini, yang mungkin berada di sekolah minggu, yang mungkin berada di muda-mudi, ataupun para remaja. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus, supaya Engkau bersurgawi memakai mereka untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Mungkin saja mereka tidak memiliki banyak pengalaman, mungkin saja mereka baru saja mau mengenal Engkau. Mungkin saja mereka baru mau bertumbuh dalam Engkau. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau dapat memakai mereka. Kami berdoa Tuhan agar anak-anak kami ini memiliki karakter. Persiapkan karakter mereka. Supaya mereka Tuhan dapat diguna oleh Allah bila-bila masa dalam kehidupan mereka. Tolonglah mereka untuk tunduk kepada ibu bapa kami semua, tunduk kepada guru-guru mereka, tunduk kepada rakan-rakan mereka yang sedang bertanggung jawab terhadap mereka, tunduk kepada pemimpin-pemimpin dan juga guru-guru di sekolah mereka Tuhan. Supaya lewat daripada kehidupan kami, mereka akan dibentuk, akan diajar, akan dipimpin untuk mengenal Engkau dengan lebih lagi di masa-masa akan datang. Kami juga berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus, setiap kami orang-orang percaya, kami berdoa supaya kami tahu bagaimana suara-Mu, supaya kami mengenal suara-Mu, supaya kami dapat membezakan suara-Mu Tuhan dengan suara dunia ini, dan dapat meresponi suara-Mu sesuai seperti yang sepatutnya. Dan tolonglah kami untuk meresponi suara-Mu dengan semangat yang kuat, bukan hanya sekadar iya saja, tapi semangat yang kuat, dan kami akan tetap ya mendengar suara-Mu Tuhan, sehingga kami dipimpin oleh Engkau pada masa-masa yang seterusnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, persekutuan kita pada pagi ini sampai di sini saja. Kita akan berjumpa lagi pada esok pagi. Tuhan memberkati.